Halo teman-teman, kenalin aku Dinda. Kali ini aku bakal ngejelasin beberapa hal tentang CV. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu CV. CV atau yang biasa kita sebut dengan Persekutuan Komentator merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana yang setiap anggotanya ini memiliki tanggung jawabnya yang berbeda-beda. CV ini juga telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1633 sampai dengan 1635 dan juga telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 19 sampai dengan pasal 21. CV juga merupakan suatu badan usaha yang tidak memiliki badan hukum, sehingga pada CV tidak perlu menyebutkan atau menyertakan modal yang dipisahkan. Jadi si pendiri CV ini menyertakan modalnya dari seluruh harta pribadinya untuk usahanya. Hal ini yang dapat menjadi pembeda antara CV dengan badan usaha lainnya. Misalkan kita ambil contoh saja dengan PT. Di dalam PT ini ada yang namanya modal yang dipisahkan, di mana modal tersebut yang nantinya akan menjadi setoran bagi untuk menjalankan perusahaan. Nah, di dalam menjalankan atau mendirikan CV ini minimal dua orang, di mana yang pertama disebut sebagai sekutu komentator atau sekutu pasif, dan yang kedua sekutu komplementer atau sekutu aktif. Nah, sekutu komentator atau sekutu pasif ini merupakan sekutu di mana orang ini hanya bertugas sebagai memberi modal. Jadi dia tidak perlu ikut serta menjalankan perusahaan atau ikut campur dalam perusahaan. Dia hanya bertanggung jawab atas modal saja. Dan yang kedua, sekutu komplementer atau sekutu aktif, di mana sekutu ini yang menjalankan operasi perusahaan. Dia yang bertanggung jawab atas jalannya dan berkembangnya perusahaan. Jadi dia tidak perlu ikut serta dalam memberikan modal. Nah, biasanya CV ini digunakan oleh usaha kecil menengah, dan tentunya di dalam CV ini ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan CV sendiri yaitu yang pertama mudah didirikan, dan juga CV ini juga mudah untuk dikelolanya. Kemudian CV ini sudah dikenal di kalangan luas di masyarakat, sehingga hal ini juga memudahkan CV untuk mendapatkan modal atau pinjaman kredit dari bank. Selanjutnya, CV ini juga bisa melakukan penanam modal. Misalkan kita ingin menanam modal di suatu CV ini, itu bisa. Kemudian resiko yang ditanggung dalam CV ini ditanggung secara bersama-sama. Kemudian kekurangan dari CV ini yaitu yang pertama bisa terjadi konflik ya antara sekutu aktif dengan sekutu pasif. Kemudian karena sekutu aktif ini yang menjalankan kegiatan perusahaan dan operasi perusahaan, jadi tanggung jawabnya si sekutu aktif ini lebih besar daripada si sekutu pasif ini. Kemudian kekurangan CV yang lainnya dalam hal resiko tanggung jawab ya. Jadi resiko yang ditanggung secara bersama-sama ini bisa menjadi kelebihan dan kekurangan ya pada CV. Misalkan si sekutu pasif ini melakukan suatu kesalahan yang bisa merugikan CV ini, tetapi resikonya itu ditanggung oleh sekutu pasif dan sekutu aktif. Nah, hal ini yang bisa menjadi kekurangan ya, karena kan sekutu aktif ini tidak melakukan suatu kerugian, tetapi dia juga ikut serta bertanggung jawab. Kemudian kekurangan lainnya yaitu karena si sekutu aktif ini yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan, jadi suatu perkembangan yang dialami CV ini bergantung pada sekutu aktifnya yang memimpin ini siapa. Kemudian selanjutnya CV itu terdiri dari beberapa ya. Yang pertama itu Persekutuan Komentator Murni, di mana pada CV ini terdiri dari sekutu komentator dan satu sekutu komplementer. Kemudian Persekutuan Komentator campuran, di mana dalam hal ini persekutuan komentator ini membutuhkan modal tambahan dalam bentuk firma. Selanjutnya yang ketiga yaitu persekutuan komentator diam-diam,
di mana persekutuan komanditer ini belum menyatakan bahwa dia itu CV kepada pihak ketiga. Selanjutnya ada persekutuan komanditer terbuka, di mana persekutuan komanditer ini secara terang-terangan menyatakan bahwa dia CV kepada pihak ketiga. Misalkan dia menuliskan inisial CV-nya pada kod surat atau papan nama, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu persekutuan komanditer saham. Sebenarnya persekutuan komanditer saham ini sama halnya dengan persekutuan terbuka. Yang membedakan hanya pada modalnya saja. Kalau persekutuan komanditer saham ini modalnya berasal dari saham. Nah, setelah kita mengetahui apa itu CV, jenis-jenis CV, kelebihan dan kekurangan CV, selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur dan persyaratan dari pendirian CV. Nah, seperti yang kita ketahui, CV ini kan didirikan oleh minimal 2 orang, yaitu sekutu pasif dan sekutu aktif. Nah, untuk mendirikan CV ini diperlukan yang namanya akta pendirian, di mana akta pendirian ini bisa kita buat di notaris. Nah, sebelum itu kan pasti dua sekutu ini kan melakukan diskusi di mana domisili CV ini berada, alamatnya di mana. Nah, sekedar informasi untuk teman-teman, kalau misalkan nih domisili CV kita berada di Balikpapan, tetapi kita mempunyai kenalan notaris di Samarinda, kenalan atau kerabat gitu kan. Nah, kenalan notaris kita di Samarinda ini bisa ngurusin domisili CV akte pendirian kita, karena sebenarnya notaris ini bisa ngurusin akte pendirian selama masih satu provinsi. Nah, lanjut ya. Setelah itu, setelah kita datang ke notaris itu dengan membawa fotokopi KTP dan fotokopi NPWP ya, dan juga aslinya. Setelah itu kita berikan kepada notaris yang nantinya akan dicek asliannya antara fotokopi dengan yang aslinya. Setelah itu oleh notaris kita akan ditanya-tanya nih, kenapa yakin untuk mendirikan CV ini, alasannya apa gitu kan. Terus nanti kita akan diminta nama CV yang ingin kita dirikan itu minimal 3 ya. Yang pertama itu nama utama dan yang kedua itu nama cadangan, yang nantinya akan dicek di kementerian sana apakah 3 nama CV yang kita ajukan ini sudah ada yang gunakan atau belum. Dan juga kita nanti akan ditanya alamat jelas dari CV ini, jalannya, RT, RW, nomornya itu pokoknya harus lengkap. Kemudian nomor telepon dari kantor CV ini, alamat emailnya, terus itu kegiatan usahanya apa gitu kan. Terus itu setelah berkas-berkas lengkap, dokumennya sudah lengkap, nah nanti dari pihak notaris ini akan melakukan pengecekan ke kementerian. Setelah kementerian menyetujui, nanti notarisnya ini akan mencetak akte pendirian tersebut dan difotokopi. Kemudian fotokopinya ini akan diberikan kepada kita untuk mengurus surat domisili dan NPWP dari CV tersebut. Setelah kita melengkapinya, kita berikan kembali kepada notaris yang selanjutnya. Notaris tersebut akan menginput data-data kita. Nah, setelah selesai diinput, nanti notaris ini akan mendapat yang namanya surat keterangan terdaftar, di mana itu artinya CV kita sudah terdaftar dan CV kita itu udah ada gitu, udah terdaftar di kementerian sana. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan ke proses-proses lainnya untuk mengurus perizinannya itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman berpikir, wah rugi nih kita mendirikan CV, soalnya kan resikonya ditanggung bersama-sama. Misalkan si sekutu aktif ini melakukan suatu kesalahan atau perbuatan yang merugikan CV ini, tapi tetap aja kan yang menanggung resikonya itu sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, dalam hal tanggung jawab ini ada beberapa yang perlu kita ketahui. Misalkan sekutu aktif ini melakukan suatu kesalahan atau perbuatan yang merugikan si CV. Nah, tetapi pada saat itu kas pada CV ini tuh tidak cukup atau kurang. Nah, maka untuk tanggung jawab sekutu pasif ini dia hanya wajib membayar sebatas modal yang dia tanam. Sedangkan untuk sekutu aktif ini dia harus wajib membayar
sampai dengan harta pribadinya. Tetapi jika sekutu pasif ini yang melakukan kesalahan atau yang membuat CV ini rugi, padahal kan dia tidak bertugas ya, tidak berkewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan perusahaan. Maksudnya dia tuh melanggar ya, seharusnya dia cuma memberi modal, tetapi dia juga ikut serta dalam kegiatan perusahaan dalam menjalankannya. Nah itu si sekutu pasif ini wajib membayar sampai dengan harta pribadinya juga gitu. Jadi sama ya, itu yang harus diperhatikan. Nah teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan beberapa hal tentang CV. Kalau misalkan kalian ngerti dengan apa yang aku jelasin, berarti aku bener ya cara nyampeinnya, berarti kalian harus like ya. Oke, itu aja, sekian dari aku, terima kasih.